Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gini Dansa dari kelas 4B dengan NIM 171510218. Saya akan menjelaskan tentang berpikir secara ilmiah dan berpikir secara tidak ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan berpikir dengan langkah-langkah metode ilmiah seperti rumusan masalah, pengajuan hipotesis, pengkajian literatur, menguji hipotesis, menarik kesimpulan. Kesemua langkah-langkah berpikir dengan metode ilmiah tersebut harus didukung dengan alat atau sarana yang lebih baik sehingga diharapkan hasil dari berpikir ilmiah yang kita lakukan mendapatkan hasil yang baik. Sedangkan berpikir secara tidak ilmiah yaitu berpikir dengan mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada kenyataan semata. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Oleh karena itu, sebelum pembahasan tentang hakikat penelitian perlu dijelaskan terlebih dahulu hakikat metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beratur yang memerlukan sejumlah langkah yang berurutan, pengenalan dan pendefinisian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima dan ditolaknya hipotesis. Langkah-langkah yang terdapat pada metode ilmiah antara lain: 1. Memilih dan mendefinisikan masalah. 2. Survei terhadap data yang tersedia. 3. Memformulasikan hipotesa. 4. Membangun kerangka analisa serta alat-alat dalam menguji hipotesa. 5. Membangun data primer. 6. Mengolah, menganalisa, serta membuat interpretasi. 7. Membuat generalisasi dan kesimpulan. 8. Membuat laporan. Pelaksanaan ini meliputi 6 tahap. 1. Rumusan. 2. Mengumpulkan keterangan, yaitu segala informasi yang mengarah dan dekat pada pemecahan masalah. Sering juga disebut mengkaji teori atau kajian pustaka. 3. Menyusun hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara yang berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama observasi atau telaah pustaka. 5. Menguji data atau hasil percobaan dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian dengan metode ini adalah data yang objektif, tidak dipengaruhi subjektivitas ilmuwan penelitian dan universal. 6. Menguji kesimpulan untuk meyakini kebenaran hipotesis melalui hasil percobaan dan perlu juga dilakukan uji ulang. Apabila hasil uji mendukung hipotesis, maka hipotesis itu bias menjadi kaidah atau hukum dan bahkan menjadi teori. Saya akan menjawab pertanyaan. Nomor 1, usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah disebut penelitian. 2. Mengapa orang melakukan penelitian? Untuk mengetahui dan membandingkan antara data yang dihasilkan dari penelitian dengan fakta yang terjadi di masyarakat, memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, memberikan jawaban dan solusi yang tepat bagi masyarakat. Soal ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dengan ilmiah adalah: perbedaan yang mendasar terletak pada prosedur. Pengetahuan ilmiah didasari pada metode ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan alam atau sains, metode yang dipergunakan adalah metode pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Pengetahuan ilmiah menekankan pada ciri sistematik. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada pengetahuan yang ada sebelumnya dan terkait satu sama lain, sedangkan common sense tidak memberikan penjelasan atau eksplanasi yang sistematis dari berbagai fakta yang terjalin. Perbedaan selanjutnya terletak pada segi bahasa yang digunakan untuk memberikan penjelasan. Pengungkapan fakta, istilah dalam common sense biasanya mengandung pengertian ganda dan sama-sama, sedang ilmu pengetahuan merupakan konsep-konsep yang tajam
yang harus tepat diverifikasi secara empirik. Soal nomor 4. Ciri tulisan ilmiah adalah 1. Reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai makna yang ingin disampaikan pembaca, harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. 2. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembaca. 3. Harus objektif dan hindari kesan emotif. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya ialah harus objektif dan tidak emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. 4. Menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Ciri-ciri karya ilmiah yang keempat mengharuskan sebuah karya ilmiah untuk ditulis menggunakan bahasa yang baku dan memperlihatkan cara penulisan yang tepat. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah yang kelima yakni sebuah karya ilmiah harus ditulis dengan disusun ciri-ciri karya ilmiah dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis, karena dengan metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.